Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran OTK Kepegawaian. Walaupun pembelajaran kita masih secara daring atau masih online, tetapi harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, sebelumnya saya harap semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung demi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, agar senantiasa terhindar dari virus COVID-19, dan kita dapat sehat, senantiasa sehat. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi tentang jenis-jenis kesejahteraan pegawai, namun kita fokuskan pada asuransi sosial pegawai. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeliharaan kesehatan pegawai, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuransi sosial pegawai. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu asuransi sosial pegawai? Baik, jadi langsung saja Ibu jelaskan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil. Pengertian asuransi sosial yaitu asuransi sosial pegawai negeri sipil yang terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya asuransi sosial pegawai negeri sipil atau asuransi sosial PNS itu terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua. Lalu, apa sih pensiun dan tabungan hari tua itu? Mari kita simak di penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita membahas apa perbedaan pensiun dan tabungan hari tua. Yang pertama yaitu pensiun. Pensiun sendiri adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kata kunci dari pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Jadi, setiap pegawai yang sudah menyelesaikan masa tugasnya atau purna tugas, dia berhak untuk mendapatkan uang pensiun. Untuk uang pensiun itu biasanya diberikan setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kalau tabungan hari tua, apa sih tabungan hari tua? Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi yang terdiri atas asuransi guna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Nah, di sini tabungan hari tua adalah suatu program asuransi. Jadi, tidak semua pegawai itu memiliki tabungan hari tua. Masing-masing perusahaan memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Jadi, tidak semua pegawai memiliki tabungan hari tua. Namun, tabungan hari tua ini itu terdiri atas asuransi guna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Jadi ini usia pensiun ini dengan asuransi kematian. Jadi ketika pegawainya mungkin meninggal dunia, itu dia memiliki tabungan hari tua. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ketentuan-ketentuan terkait dengan asuransi sosial pegawai. Ini yang harus diperhatikan dalam mengurus atau menggunakan asuransi sosial pegawai. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang saat atau waktu menjadi peserta asuransi pegawai. Nah, kapan sih kita dapat menggunakan asuransi pegawai itu? Nah, yang pertama yaitu
dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai CPNS. Jadi sejak peserta atau calon pegawai negeri sipil itu ditetapkan sebagai CPNS, maka dia berhak untuk memperoleh asuransi pegawai. Kemudian yang kedua adalah PNS yang pengangkatannya menjadi CPNS sebelum tanggal 30 Juli pada tahun 1981 dianggap sudah menjadi peserta asuransi sosial. Nah, untuk ketentuan selanjutnya itu ada kewajiban peserta. Nah, dalam kewajiban peserta ini atau kewajiban peserta dalam asuransi sosial ini, bahwasannya peserta itu memiliki kewajiban untuk membayar premi atau iuran. Nah, untuk pembayaran premi oleh peserta kepada peserta itu dilakukan melalui pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan setiap bulannya. Jadi premi atau kan setiap peserta ini wajib membayar premi atau iuran. Kemudian preminya ini dibayarkan dengan cara memotong gaji pegawai setiap bulannya. Nah, kemudian untuk besaran premi asuransi itu ditetapkan adalah sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya dengan rincian yaitu pertama 4,75% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 3,25% itu untuk iuran tabungan hari tua. Dari sini apakah bisa dipahami? Baik, jika tidak mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami, silahkan untuk langsung mengontak saya ya. Kemudian saya lanjutkan ke ketentuan yang ketiga, yaitu terkait dengan hak peserta. Nah, di sini ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Dari masing-masing hak peserta itu ada hak pensiun, pemeliharaan kesehatan, dan yang terakhir nanti kita yaitu tabungan hari tua. Namun di sini kita bahas terlebih dahulu tentang pensiun. Nah, siapa saja yang berhak atas pensiun atau dana pensiun? Yaitu yang pertama peserta atau pegawai yang bersangkutan, kemudian janda atau duda dari peserta dan janda atau duda dari penerima pensiun. Ketiga itu ada yatim piatu dari peserta dan yatim piatu dari penerima pensiun. Dan yang terakhir yaitu orang tua dari peserta yang tidak meninggalkan janda atau duda atau anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. Nah, ketika peserta atau pegawai yang pensiun itu memiliki janda, duda, atau anak yatim, maka orang tua itu tidak berhak atas dana pensiun. Kemudian yang kedua itu ada pemeliharaan kesehatan. Nah, untuk pemeliharaan kesehatan ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1984 diatur mengenai pelaksanaan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil. Di sana disebutkan bahwa yang berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan ini adalah penerima pensiun atau pegawai serta anggota keluarganya yang terdaftar. Seperti di pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang berhak menerima dana pemeliharaan kesehatannya adalah penerima pensiun atau pegawainya, kemudian serta anggota keluarganya itu yang meliputi suami atau istri dan 2 anak. Ketika lebih dari 2 anak atau misal pegawai memiliki 3 anak atau 4 anak, maka yang dihitung adalah 2 anak, tetap 2 anak. Nah, kemudian yang ketiga itu, hak peserta yang ketiga adalah tabungan hari tua. Nah, untuk tabungan hari tua ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah peserta dalam hal yang bersangkutan itu berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum pensiun. Kemudian istri atau suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia, dan yang terakhir itu ada hak atas tabungan hari tua hanya 1 kali dan diberikan pada saat peserta berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun.
Eh, dari ketentuan-ketentuan tadi, terutama tentang hak peserta ini, semua wajib untuk dipenuhi agar mendapatkan asuransi sosial bagi pegawai. Kemudian, ketentuan terkait dengan asuransi yang keempat yaitu hak atas asuransi kematian itu dibayarkan dalam hal peserta atau keluarganya meninggal dunia baik pada masa peserta masih bekerja aktif maupun setelah pensiun. Kemudian ketentuan yang terakhir itu adalah kedudukan sebagai peserta asuransi sosial berakhir apabila pegawai tersebut meninggal dunia, kemudian tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk peserta asuransi sosial ini tidak mendapatkan asuransi sosialnya itu ketika pegawai tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian juga tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain. Misalnya ini pegawai negeri sipil, dalam hal ini kan konteksnya pegawai negeri sipil. Nah, atau PNS. Nah, dia tidak lagi menerima asuransi sosial karena sudah ada alasan-alasan lain, misalnya itu karena beliau keluar dari PNS dan menjabat sebagai pemimpin atau kepala daerah atau mengikuti partai politik sehingga dia tidak diharuskan untuk melepaskan jabatan PNS-nya sehingga dalam hal ini dia tidak berhak untuk menerima kembali asuransi sosial. Nah, dari penjelasan materi ini, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, apabila ada pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kemudian, jika ada materi yang kurang jelas, mungkin masih ragu untuk menyampaikan di grup WhatsApp, silahkan untuk PC saya tidak apa-apa, saya siap untuk melayani atau membantu kalian jika saya tahu, dan apabila saya tidak tahu, nanti saya akan mencari tahu. Kemudian, jika tidak ada pertanyaan, di sini akan ada sedikit tugas untuk sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita. Nah, di sini ada assignment atau tugas ini. Dalam kasus ini saya mengambil berita bahwa Kimia Farma dan Coca-Cola Euro-Pacific Partner Indonesia jalin kerjasama tingkatkan kesejahteraan karyawan. Tingkatkan kesehatan karyawan, maaf tipe tadi. Nah, di sini ada kasus, silahkan untuk dicermati, dibaca terlebih dahulu. Kemudian untuk soalnya yaitu kita disuruh untuk yang pertama itu adalah berikan pendapatmu terkait dengan berita di atas. Jadi dengan situasi seperti ini, adanya berita seperti ini, menurut kalian upaya perusahaan dalam menjamin kesehatan karyawannya itu bagaimana? Silahkan untuk dikemukakan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengapa pemerintah atau pemilik perusahaan itu wajib memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Silahkan untuk dikemukakan alasannya. Untuk tugasnya ini nanti saya sediakan Google Form untuk menginput tugasnya. Untuk tugasnya silahkan ditulis di buku atau di selembar kertas, ditulis tangan, kemudian nanti saya share link untuk upload di Google Drive, upload di Google Form. Mohon kerjasamanya, bila ada kendala jangan sungkan untuk disampaikan. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu saya kasih deadline 1 minggu, bukan 1 minggu, jadi kita nanti deadline-nya di pertemuan selanjutnya. Karena ini kan pertemuan hari Rabu, nanti tugasnya terakhir dikumpulkan hari Selasa. Mohon untuk semuanya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, baik, saya kira untuk pertemuan hari ini
materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit motivasi dari PJ Habibie bahwasanya keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi jangan sungkan untuk memulai berusaha karena keberhasilan itu bukan hanya milik orang yang pintar, tapi bagi mereka yang senantiasa berusaha. Ibu tutup kelas hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti kelas hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita nanti masih membahas tentang jenis-jenis kesejahteraan pegawai. Mohon dipelajari terlebih dahulu. Kemudian apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-katanya kurang bisa dipahami, jangan sungkan untuk bertanya. Untuk kelas hari ini Ibu akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.